Jemaat GKI Bintaro Utama, Shalom. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi, di mana tingkat penularan COVID-19 semakin tinggi dan positivity rate di wilayah kita juga masih tinggi. Untuk itu, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama memutuskan ibadah umum pada minggu hari ini dilakukan secara online. Mari kita sama-sama berdoa agar situasi dan kondisi cepat membaik dan pandemi cepat berlalu. Agar kita bisa beribadah seperti masa-masa sebelum pandemi. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap melakukan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu 6 Maret 2022. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Kami akan bacakan pokok-pokok warta Minggu 6 Maret 2022. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahan gerejawi atas diri Sakti Muda Manurung, anggota jemaat GKI Bintaro Utama, dengan Berliana Oktaviani, anggota jemaat HKBP Resort Immanuel Dumai, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Immanuel Resort Immanuel Dumai. Yang kedua, persekutuan wilayah. Persekutuan wilayah via Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 18 WIB dengan tema Diutus Tuhan di Masa Sulit. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat dan simpatisan. Yang ketiga, rapat BPMJ. Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ GKI Bintaro Utama via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 13 WIB dengan agenda yang pertama, laporan kegiatan tim PIC. Yang kedua, laporan bidang-bidang. Yang ketiga, laporan keuangan. Dan keempat, warna sari. Keempat, aksi Paskah 2022. Kita merayakan Rabu Abu sebagai awal dimulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah kita hayati dengan melakukan aksi puasa selama 40 hari dari Rabu Abu sampai dengan Sabtu Sunyi. Kita dapat memilih puasa dan pantang secara pribadi, misalnya dengan mengurangi atau pantang makanan atau minuman atau kebiasaan tertentu. Penjelasan puasa dapat dilihat pada Warta Jemaat Minggu 27 Februari 2022. Dana yang biasanya kita pakai akan kita sisihkan dan persembahkan pada ibadah Paskah pada tanggal 17 April 2022 ke rekening CIMB Niaga dengan nomor 800-8858-3800 atas nama GKI Bintaro Utama dengan kode 3 angka di belakang 174. Seluruh persembahan kita akan diperuntukkan bagi kegiatan kesaksian dan pelayanan di GKI Bintaro Utama. Selamat menghayati masa Prapaskah. Demikian warta jemaat. Warta secara keseluruhan dapat dibaca pada warta jemaat hari ini
yang dapat diunduh melalui www.gkibintama.org. Kebaktian minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Sari Haswaraningtyas. Selamat beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita syukuri kehidupan yang penuh liku ini, walau suka, duka silih berganti, pahit, manis datang dan pergi. Meski semangat pasang surut, hidup harus tetap berlanjut. Tuhan mengundang kita dalam ibadah ini untuk memulihkan daya juang menghadapi kehidupan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan SKB 42, bait 1 dan 3. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Hidup harus diterima dan dijalani, sepahit dan segetir apapun. Kita tidak berkuasa menolaknya. Hidup harus disyukuri karena hidup adalah anugerah. Kita tidak akan menyerah karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu menemani. Mari kita nyanyikan pujian walau kudaki gunung yang tinggi. Sabda ilahi, janji
Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama, maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama dalam doa secara pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah dari kesaksian firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah mengampuni kita. Kini marilah hidup dalam damai dengan sesama. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan juga ada padamu. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan bersama memuji Tuhan dan mengatakan, "Kusiapkan hatiku, Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab kesemuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Umat yang dikasihi Tuhan, tema yang hendak kita renungkan dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini adalah hidup harus berlanjut. Hidup yang kita jalani ini pasti pernah menghadapkan kita pada pilihan yang harus kita putuskan. Bahkan setiap hari kita selalu membuat pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Kita kerap mendengar kalimat ini. Jangan mengambil keputusan saat sedang marah. Maka kalau kita saat ini sedang menggumuli satu keputusan, jangan pernah mengambil keputusan saat marah. Mengambil keputusan saat marah dan di dalam kemarahan, maka biasanya sangat mungkin membuat kita salah memutuskan dan kemudian menghasilkan penyesalan di kemudian hari. Tapi ternyata bukan hanya saat marah yang kita perlu waspadai untuk tidak mengambil keputusan. Dalam satu artikel, saya membaca satu peringatan supaya jangan mengambil keputusan saat lapar. Bahaya, ambil keputusan saat lapar. Menurut artikel ini, lapar itu bisa memunculkan kegelisahan dan perubahan perilaku. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang bernama Benjamin Vincent dari University of Dundee di Inggris, disarankan supaya kita jangan mengambil keputusan penting saat sedang lapar. Kelaparan dapat membuat orang tidak sabar, dan itu bisa sangat memengaruhi kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan. Sehingga lapar juga bisa menghasilkan keputusan yang salah dan sama dengan kemarahan tadi kita menyesal di kemudian hari. Jadi untuk mempelajari hal ini, Vincent melakukan eksperimen. Dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta terkait dengan makanan, uang, dan juga imbalan lain ketika mereka sedang dalam keadaan lapar dan perut kosong. Lalu Vincent mengulangi pertanyaan yang sama ketika mereka makan. Hasilnya dia menemukan bahwa kelaparan bisa mengubah persepsi seseorang terhadap imbalan, iming-iming, atau hadiah saat mengambil keputusan. Orang berharap sesuatu yang lebih saat mengambil keputusan pada saat lapar. Jadi studi ini membuktikan bahwa kelaparan memang dapat menimbulkan bahaya pada setiap orang saat mengambil keputusan. Maka hati-hati, jangan mengambil keputusan pada saat lapar. Sebagai tambahan, lapar ini juga bisa mengakibatkan kondisi, pernahkah kita mendengar istilah ini? Hangry. Hangry ini adalah perpaduan antara hungry dan angry. Menurut OED, Oxford English Dictionary, hangry didefinisikan sebagai pemarah atau mudah tersinggung akibat kelaparan. Jadi, hanya soal lapar, ternyata pengaruhnya bisa bermacam-macam. Kita
kita jadi semakin bisa memahami bacaan kita hari ini ketika Yesus dicobai di padang gurun pada saat ia lapar, dikatakan di Alkitab. Mari kita bersama memerhatikan. Firman Tuhan mengatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu berada di padang gurun. Padang gurun di dalam Perjanjian Lama disebut dengan Yesimon, yang artinya adalah tempat pembinasaan. Mengerikan ya, artinya tempat pembinasaan. Karena itu memang sesuai dengan sifat dan situasi dari padang gurun yang tandus, kering, dan serba sulit. Di dalam Lukas 4 ayat 1 disebut dengan Hermos, yaitu suatu tempat yang terasing, terisolasi, dan hampir tidak didiami orang. Artinya Yesus berada di suatu tempat yang tidak mudah, sendirian. Dan di tempat yang tidak mudah ini, Yesus berpuasa 40 hari dan mengalami pencobaan. Selain Yesus, puasa 40 hari juga dicapai oleh Musa dan Elia. Musa dalam Keluaran 34 ayat 28 dan Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Jadi puasa 40 hari ini adalah sangat berat. Oleh karenanya setelah berpuasa 40 hari, 40 malam di ayat 2, Yesus pun lapar, dikatakan. Ini berarti Yesus berada dalam keadaan lemah. Ketika dia lapar, dia dalam keadaan lemah. Dan dalam keadaan seperti inilah pencobaan bertubi-tubi datang kepada Yesus. Sudah di padang gurun, Yesus berpuasa dalam keadaan lapar dan lemah, datanglah bertubi-tubi pencobaan. Di sini kita jadi tahu bahwa iblis mestinya memang mengetahui dan memahami bahwa lapar itu sangat memengaruhi kemampuan berpikir. Iblis tahu Yesus adalah anak Allah, tapi pikirnya ketika sedang lapar, dia sedang berada dalam situasi yang paling lemah, sehingga dia memanfaatkan keadaan itu untuk mencobai Yesus pada saat ia lapar. Kisah ini sudah sangat kita mengerti dan kita hafal. Iblis mencoba Yesus dengan 3 pencobaan. Urutannya kita mungkin juga sudah tahu. Menurut versi Lukas, Yesus diminta mengubah batu menjadi roti yang pertama. Kemudian Yesus ditawari kekuasaan dunia kalau mau menyembah iblis. Lalu Yesus diminta menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, yang kita mau garis bawahi dari peristiwa Yesus dicobai ini adalah bahwa 3 pencobaan yang dilancarkan iblis kepadanya ini bertujuan untuk menghentikan Yesus melanjutkan karya. Jadi kita tahu bahwa Yesus datang itu untuk menyelamatkan. Dan karya keselamatan itu ditempuh dengan jalan derita dan kematian. Mengapa dikatakan bahwa 3 pencobaan ini mau menghentikan Yesus melanjutkan karya? Jadi kalau kita mencermati dengan baik, seluruh pencobaan yang dialami Yesus ini adalah memang untuk menggoda Yesus. Dengan yang namanya kemudahan, kekuasaan, kemuliaan. Supaya Yesus bisa menghindari kesulitan dan penderitaan. Mari kita cermati secara singkat. Mengubah batu jadi roti. Yesus punya kuasa dan sedang lapar. Tinggal dipakai itu. Privilege-nya sebagai anak Allah yang berkuasa. Enak, tidak perlu repot masak, gitu ya. Tidak perlu repot pesan makanan online kalau di masa kini. Tinggal celing sim salabim, jadi.
batu menjadi roti, serba mudah. Tapi Yesus menolak jalan kemudahan itu. Dia menolak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua, Yesus ditawari kekuasaan dunia. Kalau Yesus tergoda, maka bisa dipastikan Yesus tidak perlu melakukan karya keselamatan. Yesus mendapat kekuasaan dan bebas tugas sebagai Mesias. Ini tawaran yang sangat menggoda. Mendapat kekuasaan tanpa derita. Dan yang ketiga, menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Pencobaan ini mendorong Yesus untuk membuka jati dirinya sebagai Mesias yang berkuasa. Melakukan tindakan spektakuler dan membuat orang melihat, wow, ini Mesias yang dinanti-nanti. Maka Yesus akan tidak hanya populer, tapi akan diagung-agungkan sebagai Mesias yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Tapi Yesus tidak mau melakukannya. Sebab godaan ini membuat Yesus tidak perlu menempuh jalan derita. Yesus tetap mau menempuh jalan yang sulit, jalan yang berat, dan tidak menghentikan karyanya. Karyanya terus berlanjut. Jadi di sini sekali lagi kita menjadi mengerti bahwa iblis memang bertujuan untuk menghentikan Yesus melanjutkan karyanya. Dan di dalam Injil Lukas, iblis ini terus berupaya supaya Yesus tidak melanjutkan karyanya. Pada ayat 13 dalam bacaan kita dicatat sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya. Tapi bukan menyerah, melainkan menunggu waktu yang baik. Kalau kita cermati Injil Lukas, maka iblis akan kembali melakukan perannya di dalam Lukas 22 ayat 3. Yakni ketika dia masuk ke dalam diri seseorang yang bernama Iskariot. Yudas Iskariot. Seorang dari ke-12 murid Yesus. Dia gagal mencobai Yesus, tapi dia tidak berhenti. Dia tidak menyerah. Dia mencari waktu yang baik supaya Yesus berhenti melanjutkan karyanya. Upaya iblis ini sesungguhnya juga selalu dilakukan kepada kita. Supaya kita mudah berhenti, mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Maka di dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini kita akan merenungkan hal terkait tema kita. Hidup ini harus berlanjut. Umat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup sering membawa kita pada situasi padang gurun, seperti yang dialami Yesus. Hidup membawa kita pada situasi yang tidak kita sukai, serba sulit, tandus, tidak mudah untuk dihadapi. Kadang-kala menempatkan kita memang untuk harus menghadapi seorang diri situasi yang sulit itu. Pada situasi padang gurun yang seperti ini, godaan untuk berhenti dan menyerah bisa terjadi. Kenapa? Karena kita mengibarkan bendera putih. Ini terlalu berat. Saya merasa tidak sanggup menghadapi. Saya mau berhenti saja. Tidak melanjutkan hidup atau tetap hidup tapi tidak melakukan apa-apa. Kita tidak menyukai kesulitan. Sebaliknya, kita menyukai segala sesuatu yang mudah. Saya jadi mengingat
tentang godaan anak sekolah minggu di masa lalu. Setiap generasi itu biasanya punya godaan tersendiri untuk tidak pergi ke sekolah minggu. Antara lain acara TV. Kalau generasi saya, mungkin pernah mengalami pergumulan berat antara sekolah minggu atau nonton tayangan ini. Unyil. Saya ingat betul betapa beratnya godaan ketika itu. Saya ingin sekali nonton. Kenapa? Karena ceritanya bersambung. Kalau nggak nonton, nanti nggak tahu cerita lanjutannya. Saya benar-benar ingin bolos pada waktu itu. Tapi bersyukur tidak jadi. Karena setelah itu tayangan ini diulang. Kalau tidak salah pada Minggu sore atau pada hari Rabu sore. Ini godaan yang tidak mudah kala itu. Tapi ada generasi yang juga memiliki godaan, yakni lagi-lagi tayangan. Ini film ini ya, Doraemon, yang tayang di hari Minggu jam 8 pagi. Waktunya mau sekolah minggu, tapi ceritanya bagus. Ini bisa menjadi satu godaan. Di dalam film Doraemon ini juga ada godaan yang lain menurut saya, yakni godaan untuk mendapatkan kemudahan. Jadi kita tahu Doraemon ini punya kantong ajaib. Ada banyak hal bisa diselesaikan dengan kantong ajaib ini. Kalau misalnya kita boleh memilih, kira-kira kita ingin punya alat yang mana di masa kini? Yang pertama adalah pintu ajaib yang bisa membawa kita kemana saja. Enak ya? Gak usah naik pesawat, tidak usah swab, langsung nyampe. Mau kemana saja. Lalu alat yang terkenal lain adalah baling-baling bambu. Ini bisa membawa kita terbang sesuka hati. Kalau kita punya alat ini, kalau kita mau liburan yang tidak terlalu jauh-jauh sambil menikmati alam tanpa kena macet, alat ini bisa dipikirkan untuk dimiliki. Gitu. Lalu ada alat lain, selimut waktu. Ini bisa membuat barang lama jadi baru lagi. Enak, nggak perlu beli barang. Kalau dikasih selimut ini, maka barang itu akan kembali baru. Lalu yang terkenal lain adalah mesin waktu. Bisa membuat kita kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan. Bisa mengubah nasib dan sebagainya. Kalau kita ditawari kemudahan ini, kira-kira pilih yang mana? Yang paling cocok dengan diri kita. Kalau kita betul-betul akan diberi kemudahan ini, pasti kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu, bukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Kemudahan itu tentu tidak salah. Kalau bisa mudah, ya ngapain juga dipersulit gitu. Tapi kemudahan kadang bisa memanjakan kita dan menurunkan kemampuan kita. Dulu saya mudah sekali menghafal nomor telepon, paling tidak lebih dari 15 orang teman saya bisa hafal nomor telepon rumahnya. Tapi setelah menggunakan handphone dan semua ada di dalamnya, tidak ada satu nomor pun yang saya hafal. Kadang nomor saya sendiri pun saya lupa. Kemudahan menurunkan kemampuan. Sekali lagi, kemudahan tentu tidak salah. Jangan cari kesulitan kalau memang itu mudah. Tetapi terus-menerus mengharapkan kemudahan membuat kita tidak bertahan di tengah kesulitan. Kesulitan menempatkan kita pada situasi yang tidak mudah, tapi dia menempa kita dengan luar biasa. Maka waspadai godaan kemudahan, sebagaimana yang dialami Yesus itu ketika kita berada di tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi memberi kita kesulitan dan tantangan, bukan kemudahan. Kita tahu betapa susahnya membangun kebiasaan memakai masker, cuci tangan sesering mungkin,
jaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Kita dipaksa untuk membangun kehidupan yang harus berubah oleh karena pandemi ini. Ini bukan sesuatu yang mudah, membawa kita pada situasi yang sulit. Tetapi di tengah persekutuan kita, kesulitan ini tidak membuat kita berhenti untuk ikut serta melakukan karya Allah. Kita belajar menaklukkan kesulitan-kesulitan yang menghalangi kita, dan kemudian berdamai dengannya untuk terus melakukan yang terbaik. Pada masa Paskah ini direncanakan kembali konser pujian virtual yang dulu dilakukan pada Natal. Konser pujian virtual ini pastilah bukan hal yang dulu terbayang bagi kita. Tetapi terbukti bahwa pandemi ini tidak menghentikan langkah kita untuk berkarya. Ibadah virtual adalah juga hal yang dulu tidak bisa kita bayangkan. Tapi sekali lagi, itu membuktikan bahwa kita mau bersedia terus melanjutkan hidup meskipun di masa sulit ini. Kita tidak tergoda dengan tawaran kemudahan. Kita memilih untuk menghadapi kesulitan ini dan terus melanjutkan hidup. Umat yang dikasihi Tuhan, mungkin pandemi ini membuat kita bersedih. Karena di masa pandemi ini kita mungkin kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu. Pandemi mungkin juga menyulitkan kita untuk bekerja. Ada yang harus kehilangan dan membangun kembali dari puing-puing kehancuran. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, jika di masa pandemi ini, Tuhan masih memberi kita kehidupan. Itu berarti Tuhan menghendaki kita untuk terus melanjutkan hidup dan melakukan sesuatu. Betapapun beratnya, kalau Tuhan masih memberi kehidupan bagi kita di masa pandemi ini, mari terus lanjutkan hidup. Kita syukuri kebaikan Tuhan yang masih memberi kita kesempatan dan melanjutkan hidup anugerah Tuhan dengan penuh kesungguhan meski di masa yang sulit ini. Kita melakukan aksi Paskah dengan berpuasa dan pantang 40 hari. Dan kita lakukan aksi ini dikatakan dalam penjelasan Rabu Abu kemarin secara pribadi dan komunal. Bukan semata untuk mencapai kemenangan secara pribadi. Tapi bahwa kita semua ini berada di dalam kerapuhan, di tengah kesulitan, dan bersama-sama saling membangun untuk memperjuangkan dan melanjutkan kehidupan di masa sukar ini. Maka mari kita jadikan 40 hari masa Prapaskah ini untuk menjadi saat perjuangan kita berdisiplin rohani, melakukan aksi puasa baik secara personal maupun komunal untuk memperjuangkan kehidupan di masa yang tidak mudah. Saling menguatkan di tengah kerapuhan kita dan bersama-sama melanjutkan kehidupan ini. Kristus bersedia tetap menempuh jalan yang sulit dan berat. Dia menemani kita dalam seluruh situasi hidup yang berat. Oleh karenanya, apapun keadaan kita, mari lanjutkan hidup. Jangan berhenti betapapun sulitnya. Sebagai penutup, konon kalimat ini dituliskan dalam suratnya. Albert Einstein pernah mengatakan, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju.
Mari lanjutkan hidup dan bergerak maju di dalam Tuhan yang menemani kita di tengah berbagai kesulitan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita bersama-sama hendak menaikkan syafaat kita. Mari kita datang pada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh kembali bersama-sama memasuki dan merayakan minggu-minggu Prapaskah yang kami bersama tapaki melalui aksi puasa, baik yang kami lakukan secara personal maupun komunal. Biarlah masa Prapaskah yang kami hayati dengan aksi puasa ini akan membentuk kehidupan kami bersama, baik secara pribadi, di tengah keluarga maupun persekutuan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi dan persekutuan yang terus belajar meniru Kristus, yang sudah meneladankan banyak hal bagi kami. Kami bersyukur karena Kristus telah mengajari kami untuk menang atas pencobaan. Kristus telah mengajari kami untuk tidak menghindari kesulitan, penderitaan. Kristus telah mengajari kami untuk setia, meskipun berada di dalam situasi yang sulit. Kristus tetap melanjutkan karyanya. Biarlah kami pun bersedia untuk terus melanjutkan setiap karya yang Tuhan percayakan bagi kami, dan melanjutkan hidup kami apapun situasinya. Jika kami sedang merasa begitu beratnya kehidupan yang sedang kami jalani, biar kami selalu mengingat Kristus yang selalu menemani kami, dan kami belajar untuk terus bersedia ditempa, dibentuk lewat berbagai kesulitan, dan tidak tergoda untuk mencari kemudahan. Biarlah kami terus berjuang dan bersedia melanjutkan hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya. Kami mengingat Bapak Calenar Ishak Sitorus, Bapak Immanuel Sitompul, Bapak Matius, Bapak Sudarno, Bapak Toga Mulia Nainggolan, Ibu Dasiem, Ibu Susi, Bapak Boni Hadian Simanjuntak,
Ibu Sunarsi Ningsih, Bapak Samuel Bontong, Bapak Masfer Pangaribuan, Bapak Billy Banjarnahor, Bapak Sahala Siahaan, Ibu Anna Desta, Anak Marvel Siahaan, Ibu Rustina, Bapak Bangun, Bapak Yohanes Sumardi, Saudara Geraldi Siringoringo, Oma Gina Lestari, Bapak Jonathan Ari, Bapak Cak Malesi, Ibu Judith Lantang, Ibu Nani Wijaya, Ibu Tarweni Setiawati, Ibu Maya Sugeng, Bapak Yunianto, Ibu Ratna Panjaitan, Ibu Herlin Pamungkas, Ibu Laspita Manalu, Ibu Rosevin Tresia. Tuhan, Kau Allah yang berkuasa, yang mengenali setiap kesulitan, pergumulan yang sedang dihadapi saudara-saudara kami di dalam sakitnya. Kiranya Engkau yang telah mengalami berbagai macam derita dunia ini, menyatakan rengkuhan-Mu dan menopang mereka, sehingga mereka boleh tetap memiliki iman yang kuat dan pengharapan yang tidak pernah ada habisnya, oleh karena Tuhan yang menemani perjalanan mereka. Biarlah dengan kuasa-Mu Engkau juga bekerja memulihkan, Kau bekerja menyembuhkan, Kau menyertai setiap usaha, makanan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan pakai untuk memulihkan keadaan mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah beberapa waktu ini kami doakan dalam syafaat, telah beroleh pemulihan. Kami bersyukur bersama mereka, oleh karena kami melihat anugerah Tuhan yang terus memberikan kesempatan untuk mengisi hidup dan melanjutkan hidup bersama Tuhan. Jika saudara-saudara kami saat ini masih terus di dalam sakitnya, biar mereka boleh tetap berpengharapan dan tidak berhenti, serta terus setia untuk bersedia melanjutkan hidup bersama Tuhan. Ya Tuhan yang baik, kami berdoa bagi gereja Tuhan, melalui panitia Paskah yang tengah mempersiapkan rangkaian acara masa Prapaskah hingga Paskah nanti, yang harus dilakukan di dalam segala keterbatasan. Biarlah situasi ini tidak menghilangkan semangat untuk memberi yang terbaik. Biarlah situasi ini justru menciptakan hal-hal luar biasa yang membuktikan bahwa kami sebagai persekutuan terus melanjutkan untuk terlibat di dalam karya Allah di tengah dunia ini. Situasi yang sulit tidak menghentikan kami. Maka biarlah gereja Tuhan pun terus bersedia melanjutkan seluruh tugas kepercayaan Tuhan dalam kehidupan persekutuan, pembinaan, kesaksian, pelayanan, sarana prasarana, dan segala sesuatu yang dilakukan. Tuhan memberkati GKI Bintaro Utama bersama dengan majelis jemaat di dalamnya, pengurus badan pelayanan, segenap anggota jemaat simpatisan dan seluruh aktivis. Kiranya kami semua boleh bersama-sama bergandengan tangan saling menopang, melanjutkan hidup anugerah Tuhan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami yang saat ini terus mengupayakan pandemi dikendalikan melalui digencarkannya vaksinasi booster. Terima kasih karena Tuhan berkenan memberkati negeri kami. Biar negeri kami ini boleh terus berada di dalam perlindungan Tuhan, boleh mengupayakan yang terbaik sehingga bersama-sama kami bisa menghadapi pandemi ini, dan pada saatnya nanti di tengah berbagai kesabaran kami dan kesediaan kami berlelah-lelah mengusahakan protokol kesehatan, pada saatnya nanti kami boleh keluar dari pandemi ini. Kami berdoa bagi kedamaian di negeri kami dan juga kedamaian dunia. Di tengah berbagai gejolak perang yang tengah terjadi, kami sungguh mohon kemurahan Tuhan, nyatakan damai-Mu. Di tengah berbagai situasi ketidakadilan yang terjadi, kami mohon Tuhan bekerja
menyatakan kehadiran-Mu bagi mereka yang tertindas. Dan biarlah kami boleh ikut serta untuk melakukan karya yang Tuhan lakukan di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pemberian persembahan dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening GKI Bintara Utama atau dengan scan QR Code GKI Bintama yang terdapat di tayangan atau warta jemaat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan. Perhatikanlah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri, tak usah kami berbuat, di seluruh hidup kau beri. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Kami bersyukur ya Bapa atas berkat-berkat yang telah Kau berikan. Saat ini kami membawa persembahan kami. Tolong berkati ya Tuhan persembahan ini, sucikan persembahan ini agar boleh layak di hadapan-Mu. Tolong berkati juga tangan yang akan mengelolanya agar boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, berguna untuk menolong banyak orang. Kami serahkan persembahan ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, undurlah dengan damai sejahtera, lanjutkanlah kehidupan di jalan Tuhan, apapun yang terjadi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.